Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh alam semesta yang kembali mempertemukan kita dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Di kesempatan yang berbahagia Jumat berkah di awal bulan November 2021 ini, saudara, tidak lupa pula kita kirimkan salawat cinta kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah segala keberkahan juga tercurah bagi seluruh sahabat, keluarga dan seluruh umatnya, termasuk kita dan juga Anda yang saat ini menyaksikan Komisi Khusus TV Peduli saat ini di layar kaca TV Anda. Dan saudara, saya akan Merdeka Sari mengajak Anda untuk berinteraktif tentunya bersama guru kita, ustadz kita. Kita ucapkan selamat datang di studio TV Peduli saat ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Muhammad Nasir 1S AGMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat dan semangat. Amin. Tetap semangat ya. Amin amin ya. Hari ini Al-Quran yang mana menjadi pedoman dalam hidup adalah tema kita. Akan kita share untuk Anda pemirsa. Kita kaji lebih dalam. Tapi kalau saya mungkin ingin menggarisbawahi adalah semangat cinta Al-Quran yang perlu semakin kita kobarkan di dalam dada. Yang mana memang seperti kita ketahui bersama, dalam hal ini Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan kebenaran bagi kita semua. Tapi untuk mengetahui lebih dalam, langsung saja kita mendengarkan pencerahan dari guru kita pada pagi hari ini. Silahkan, tafadhal. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Peduli di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hingga siang hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu adalah sebuah nikmat yang sungguh luar biasa dan tentunya patut untuk kita syukuri. Selanjutnya salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa TV Peduli di mana saja berada, pagi hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dalam penciptaan manusia, mulai dari alam arwah, kemudian ke alamul arham, kemudian ke alamus syahadah yang saat ini kita berada, dan insya Allah kita akan menuju kepada alam-alam selanjutnya sampai yaumul akhir. Itu semua ada petunjuknya dan ada beritanya. Di alam modern ini, apapun yang tercipta oleh manusia, apakah itu elektronik maupun non-elektronik, itu biasanya disertai dengan buku petunjuk. Nah, untuk apa buku petunjuk itu? Tujuannya adalah supaya kita dalam memakai barang tersebut aman, sesuai dengan peruntukannya, dan seterusnya. Nah, manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun memiliki petunjuk untuk kehidupannya, baik di dunia, lebih-lebih nanti ke akhirat. Dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah, Allah sangat jelas menyampaikan lebih awal, mengawali Al-Quran sesudah surah Al-Fatihah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, itulah kitab suci Al-Quran, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itulah Al-Quran
yang tidak perlu kita ragukan isinya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, berdasarkan ayat inilah, maka tidak ada jalan lain bagi mereka yang merasa dirinya beriman, mengaku dirinya beriman, percaya bahwa Al-Quran adalah segala-galanya untuk mengarungi kehidupannya di dunia ini. Kalau ingin sukses, kalau ingin bahagia, berhasil dan seterusnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Betul. Ini kan intinya. Ada banyak orang di luar sana, kalau ditanya dari mana sesungguhnya diri Anda, hendak kemana Anda sesungguhnya sesudah hidup di dunia, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Nah, berarti orang seperti ini, diandaikan dia di lautan, dia dalam keadaan gelisah, tidak tahu kemana arah perahu yang akan dituju. Nah, oleh karenanya, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quranul Karim? Ini sebagai praktek atau wujud aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, mewujudkan salah satu rukun iman. Ya, rukun iman kan ada 6. Ya, ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitabnya. Nah, salah satu kitab yang wajib kita percaya, khususnya kita umat Islam, itu adalah percaya kepada Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana kita beriman kepada Al-Quranul Karim? Dewasa ini ada banyak hal yang perlu kita lakukan, tetapi lewat kesempatan ini saya hanya menyampaikan ada 3 cara yang harus kita lakukan di dalam menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana seorang mukmin menjadikan Al-Quran dalam setiap waktunya itu selalu dibaca. Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran pedoman hidup kalau membacanya saja kita tidak pernah, kita jarang. Bagaimana mau mengetahui isi kandungan Al-Quran kalau membacanya saja kita ogah. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi tidak tahu membaca Al-Quran. Ini yang menjadi tantangan kita dewasa saat ini. Nah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita lewat sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kemudian sebagai petunjuk, penyelamat, syafaat buat kita yang selalu membacanya waktu hidup di dunia. Nah, terkait dengan bagaimana kita beramal dengan Al-Quran, justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan modal kepada kita dan memberikan gambaran betapa besar pahala bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, siapa yang membaca 1 huruf saja, ya, 1 huruf saja. Kalau kita mengatakan alif, lam, mim, itu kan 3 huruf. Nah, kata Nabi, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, baginya 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan diganjar dengan 10 pahala. Sungguh luar biasa nikmat Allah kepada kita. Benar, ya, benar. Begitu agungnya Allah kepada kita. Dan satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai tanda keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa siapa yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, coba kita bayangkan membaca surah Al-Fatihah saja berapa huruf kira-kira dalam 1 harinya. Ya. Nah, kalau biasanya mungkin kita dengar orang menyumbang 1 juta, 100 juta,
Kalau kita merujuk pada ayat ini tidak ada artinya itu. Ya. Coba kita membaca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah yang lain, kemudian kita sedekahkan pahala bacaan itu kepada keluarga kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kirimkan. Insya Allah ini akan menjadi sedekah yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa ketika biasanya ada keluarga kita meninggal, ya, berpulang ke rahmatullah, itu ada satu kelompok dari keluarga kita itu bagaimana caranya supaya kita dikhatamkan Al-Quranul Karim. Ini adalah salah satu dasarnya. Nah, oleh karenanya masih ada waktu buat kita bagaimana berupaya untuk sedapat mungkin membaca Al-Quranul Karim. Karena bagi mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kan bagian dari Al-Quranul Karim. Benar, ya. baik. Nah, ini sebenarnya kalau persoalan belum fasih, sekarang kan sudah banyak nih tempat-tempat pembelajaran, dan saya sendiri masih belajar mengaji loh. Maksudnya masih panjang pendeknya, karena mungkin kita harus lebih paham betul bagaimana penyebutan yang baik dan benar, karena salah sedikit itu artinya akan sangat berbeda. Jadi memang kita harus belajar ngaji lagi. Nah, kalau tidak ada waktu, kita bisa belajar lewat Android masing-masing, kan? Kalau memang saya masih buta soal huruf-hurufnya, kita masih dimudahkan dengan tulisan Latinnya. Tapi jangan terlena juga, ada tulisan Latinnya yang harus belajar juga huruf hijaiyahnya. Baik, ini sebenarnya tadi disampaikan di awal oleh Pak Ustadz ya, guru kita ini, seputar tentang seperti apa sih muara hidup kita nantinya. Mungkin pemirsa masih sedikit cukup tercuri pikiran kita gitu ya, perhatian pemirsa di tanah air ya, termasuk mungkin pemirsa TV Peduli, seputar berpulangnya salah satu pesohor tanah air ya, sepasang pesohor, ada Vanessa Angel dan juga ada Bibi daripada suaminya. Dan ini sebenarnya mengingatkan kembali kita bahwa kematian itu adalah pengingat yang pasti. Ya, karena kalau saya sih ada di media sosial, orang sering mengemukakan begini Pak Ustadz, mohon izin, yang mengejutkan itu bukan yang diam-diam menebarkan atau menyebar undangan, tapi yang kemarin tertawa riang tapi hari ini terdengar kabar kematiannya. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita kembali, bahwa sangat disayangkan kalau selama hidup ini kita tidak membiasakan diri, paling tidak seperti kata Pak Ustadz, membaca Al-Quran meskipun itu hanya 1-2 huruf saja. Jadi itu tadi ya yang salah satu cara kita beriman ya. Nah, terkait dengan pengamalan kita kehidupan sehari-hari, ada cara yang kedua ya, yaitu bagaimana beriman kepada Al-Quran, yang tentunya setelah membaca maka kita berusaha apa yang kita baca itu kita mengerti maknanya. Kita mengerti maknanya. Contoh kecil begini. Ketika kita dalam sholat, ya, kita dalam sholat, kita baca surah Al-Fatihah, salah satu ayat itu yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, hanya kepadamu-lah ya Allah aku mohon menyembah, dan hanya kepadamu-lah aku mohon pertolongan. Nah, ketika seseorang tidak mengerti, memahami apa yang ia baca, maka tentu di dalam pengamalan kehidupannya sehari-hari itu juga tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, contoh kecil dalam sholat, orang tidak akan mungkin khusyuk dalam sholatnya, ya, tidak akan mungkin khusyuk dalam sholatnya ketika apa yang ia baca itu tidak dimengerti. Nah, tadi dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula lah aku mohon pertolongan. Nah, bagi mereka yang tidak mengerti ya hanya lewat begitu saja. Tetapi bagi kita yang mengerti akan menanamkan kekhusyuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, yang ketiga, ya, kalau kita mau mencermati lebih jauh lagi, ya, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari ayat Al-Quran, maka itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah orang kadang
kebanyakan terpeleset dalam kehidupan ini. Ya, terpeleset dalam artian begini. Ketika ada sesuatu yang ia lakukan, aktivitas kehidupannya sehari-hari, itu tidak berdasarkan Al-Quran, maka dia mencoba mengambil potongan ayat, ya, untuk mengilegalkan dia punya usaha, dia punya kegiatan. Nah, inilah yang saya maksud. Ya, tadi berarti dia mempelesetkan. Dan orang-orang seperti ini sesungguhnya dia tidak menjabarkan, dia tidak mengaplikasikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran dalam kehidupannya untuk beraktivitas. Nah, cukup dengan 3 inilah insya Allah ya, kita akan berhasil, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan petunjuk. Saya pikir begitu Mbak ya. Ya, jadi ketiga hal ini cukup menjadi 3 kunci dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, dalam aplikasinya ke kehidupan kita sehari-hari banyak hal. Mungkin ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu membahas semua dalam kehidupan kita? Oh, Allah tidak mengatakan lebih awal, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, seandainya Al-Quran itu tidak mencakup dalam semua aspek kehidupan kita. Contoh, mulai dari kita lahir atau dalam janin ibu, ya. Nah, bagaimana menjaga, memelihara janin itu dalam rahim ibu, itu Allah sudah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, bagaimana seorang ibu memelihara anaknya, ya, menyusui dan seterusnya, memberikan kehidupan. Mana lagi ketika dia lahir, ya, Al-Quran memberikan petunjuk tentang hal itu. Apatah lagi ketika dia mulai beranjak remaja, dewasa, bagaimana dalam kehidupannya, ya, menempatkan dirinya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun dia meninggalkan dunia ini, itu ada petunjuk, ada sesuatu bagaimana ketika kita tinggalkan kehidupan dunia ini, bekal apa yang harus kita bawa, dan kemana kita hendak menuju ketika kita meninggalkan dunia ini. Semua itu ada dalam Al-Quranul Karim. Baik. Ya. Nah, jadi tidak ada yang lepas dari Al-Quranul Karim. Baik, yang jadi persoalan saat ini adalah sering sekali saya kemukakan, izin Pak Ustadz, adalah contoh ketertiban kita dalam mengikuti protokol kesehatan. Ya, banyak sekali kalau misalnya kita menginstruksikan anak kecil, kita anak muda, kita kaum milenial ya, ayo kita prokes. Tapi toh orang-orang yang seyogyanya memberikan contoh tidak menerapkan itu. Akhirnya anak-anak kita, mohon maaf, kenapa sih anak ini ke Korea-Koreaan, kok ke India-Indiaan gitu kan? Karena kenapa? Mohon maaf, muncul paradigma di tengah anak-anak muda bahwa mereka miskin figur. Saya mau contoh siapa? Kamu saja tidak begitu, kalau Anda saja tidak memberikan saya contoh yang pan. Ini sebenarnya apalagi selama COVID 2 tahun terakhir sangat amat disayangkan, banyak sekali alim ulama kita yang mendahului kita. Ini di mana mereka masih sangat dibutuhkan sumbangsi ilmunya, pemikirannya, pendekatan agamanya, tapi berpulang lebih dahulu. Mungkin sebelum kita jeda, bagaimana ini kita menghayu-hayu anak-anak dengan terlebih dahulu mungkin memberikan apresiasi dan contoh sebagai mungkin orang tua. Demikian Bapak, silakan. Ya. Oke, inilah yang menjadi masalah besar saat ini. Ya, dekadensi moral itu berangkat dari tidak memahaminya, tidak ketahuannya terhadap agamanya sendiri. Nah, kembali kepada judul awal tadi, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Nah, ketika orang-orang itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupan, kita sudah bisa memastikan bahwa dia dalam kehidupannya akan terombang-ambing. Tadi Mbak mengatakan mereka miskin figur apa dan sebagainya. Sesungguhnya figur-figur dalam Islam itu sungguh banyak. Tak usahlah terlalu jauh. Saat ini kita sementara ramai-ramainya, ya, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir dengan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, ya, menjadikan sebagai uswatun hasanah, ya, anak-anak muda kita, bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja, ya, itu kan patut untuk mereka contoh dan ketahui. Nah, yang menjadi persoalan adalah pernahkah mereka membaca sejarah Nabi? Maukah mereka mengetahui sejarah Nabi?
bagaimana ketika anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muda? Ini menjadi persoalan karena lebih awal dia mengetahui film-film Korea, film-film India dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi peran ya. Yang terutama adalah peran orang tua. Baik, Ya, peran baik. orang tua Mohon sangat izin ya. saya potong sedikit Pak Ya. Ustadz. Ini kalau saya sangat mengapresiasi ketika bulan Maulid itu kan penuh rasa syukur, Ya. yang mana kita bersilaturahim dalam suasana kekeluargaan, meskipun perayaan masih agak sedikit terbatas ya Ya. dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Tapi ini mungkin perlu, karena saya pernah ada beberapa yang saya dapati begitu ya, tempat ibadah dalam hal ini masjid. Tapi saya selalu salut salah satu beberapa masjid pula yang lain malah anak-anak itu dibiarkan berlari-lari dengan bebasnya. Tapi mohon maaf, tidak sedikit masjid kita ya, saya tidak mau menyebutkan di daerah mana tapi apa, semoga di Pare-Pare tidak ada. Justru anak-anak itu jangan datang gitu kan, karena nanti takut ribut, mengganggu kehusyukan sholat. Padahal kalau kita melihat masjid-masjid besar di Turki di mana, malah anak-anak disuruh datang. Ini kan mungkin perlu mindset yang harus kita terapkan. Nggak apa-apa anaknya datang. Kenapa? Apa karena takut sholatnya tidak khusyuk, takut ribut? Saya rasa suara dering HP jauh lebih mengganggu kalau misalnya lagi sholat dibandingkan anak-anak tuh Pak. Silakan. Iya. Saya pikir keliru kalau kita mengatakan bahwa melarang anak-anak ke masjid, ya. Kapan sih waktu mereka mau melihat masjid, membiasakan diri ke masjid? Yang menjadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengawal anak-anak itu, mulai dari datang ke masjid sampai masuk dalam masjid sampai mereka pulang. Karena sesungguhnya mungkin ketika di rumah dia tidak mendapatkan pembinaan seperti itu, ya, tidak terlatih sholatnya, tidak terlatih bacaannya, apatah lagi kalau memang keluarganya sudah tidak ini. Nah, ada pengalaman Mbak saya di salah satu masjid di Kota Parepare, alhamdulillah selama 10 tahun menjadi imam, ya, menjadi imam. Masyarakat jamaah merasakan betapa anak-anak itu menjadi sesuatu yang perlu kita bina dan menjadi bekal masa depan kita. Ketika dia masuk masjid, kita arahkan, ya, kita arahkan bagaimana dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa yang berperan. Yang pertama adalah Taman Kanak-kanak Al-Quran, ya, Taman Pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan remaja masjid tentunya, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana pihak pengurus masjid memberikan ruang dan ikut membina, bukan hanya memberikan ruang tapi ikut memberikan support. Nah, ketika kita bina seperti yang saya lakukan di masjid yang saya tempati, itu anak-anak malah kalau tidak datang di masjid merasa rugi. Ya, merasa rugi. Apa keistimewaan yang mungkin yang sampai pemirsa di rumah juga boleh dong kita studi tiru ke masjidnya Pak Ustadz. Artinya yang saya sampaikan tadi itu tadi harus ada kerjasama kolaborasi, ya, kolaborasi dari pengurus TKTPA, remaja masjid dan pengurus masjid itu sendiri dan tentunya adalah seluruh jamaah. Nah, kita satu komando bahwa anak-anak itu bukan diusir tetapi dibina. Nah, kemudian kita latih beberapa keterampilan diantaranya azan. Di masjid saya dulu kalau begitu salawat masjid mereka berlomba-lomba di depan mic. Iya, mereka berlomba-lomba di depan mic untuk mendapat azan karena kita kasih kesempatan untuk pembinaan. Tetapi tentunya bukan dikasih kesempatan begitu saja, ada pelatihan-pelatihan sebelumnya baru. Tetapi ustaznya atau orang yang membimbing itu ada di dekatnya. Nah, jadi masjid itu menjadi sesuatu yang menarik buat mereka, menjadi sesuatu tempat mereka mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, dengan sendirinya terbiasalah mereka untuk berjamaah, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang islami, bukan hanya sekedar mengaji, tetapi banyak hal yang lain yang mereka bisa dapatkan. Itu salah satu ini. Jadi bukan kita mengusirnya, bukan, ya, tetapi bagaimana menciptakan, menjadikan anak itu sebagai potensi yang kita berikan informasi tentang keagamaan sebagai bekal buat mereka. Semoga ini menjadi pencerahan ya. Justru hadirnya anak-anak ini ketika mereka sudah terbiasa dengan atmosfer atau suasana masjid, mereka akan dan merasa nyaman karena ada juga orang yang ketika mungkin kecilnya itu sudah di masjid kemudian
diperlakukan mungkin yang tidak seharusnya, akhirnya trauma muncul, malas gitu kan, gitu kan. Sedangkan kalau kita mohon maaf, tempat-tempat yang bisa dikatakan hanya tempat hiburan, mohon maaf malah ada tempat maksiat, dilayani dengan sedemikian rupa, diperlakukan layaknya dewa. Tapi ketika di tempat ibadah malah diperlakukan tidak seyogyanya, dan ini jangan sampai muncul rasa traumatik di anak-anak muda kita. Tapi selaras dengan disampaikan Pak Ustadz, masjid menjadi tempat yang dirindukan. Masya Allah. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz, izin. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Tetaplah di TV Peduli, Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, saya ingatkan kembali untuk ini Jumat yang penuh berkah luar biasa bagi seluruh umat muslim. Perbanyak salawat, perbanyak doa seperti tadi dikatakan Pak Ustadz di awal, bahwa kirimkan umul Quran, kirimkan doa-doa terbaik kita bagi para orang tua mungkin yang mendahului kita, sahabat, orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Karena di hari Jumat ini sangat istimewa. Jangan lupa perbanyak ikhtiar doa dan sholawat tentunya. Baik, kembali lagi dengan tema kita seputar Al-Quran, yang mana sebagai pedoman dalam hidup kita, karena hidup kita ini kan sebenarnya ini cuman kalau kita lihat di angkot-angkot, dunia sementara, akhirat selamanya. Mohon izin Pak Ustadz, ini persiapan orang Bugis bilang sudah mempersiapkan bekal enggak ini orang masyarakat, orang tua kita untuk hidup yang selanjutnya. Silakan. Pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, ingat bahwa dunia ini laksana sandiwara.
kitalah manusia ini pelakon-pelakonnya. Yang dituntut itu adalah bagaimana menjadi pelakon, menjadi pelaku yang profesional. Nah, ya, profesional ya. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri disampaikan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh ya, jauh lebih baik bagimu ya daripada kehidupan awalnya. Nah, alamus syahadah ini yang tadi saya sudah sampaikan lebih awal, Mbak, bahwa manusia itu melalui perjalanan kehidupannya itu ada beberapa fase. Ya, yang pertama adalah ada namanya alam arwah. Nah, ini Allah menciptakannya sekaligus ya. Nah, kemudian setelah itu Allah mengirim kita kepada alamul arham, rahim ibu. Nah, ketika berproses selama 120 hari ya, 120 hari, nah itu kan roh yang tadinya itu ditiupkan ke janin. Ya, sehingga biasa kan ada ibu-ibu itu ketika memegang perutnya, "Bapak, kenapa goyang saya punya perut?" Itu berarti rohnya sudah ditiupkan, Nah, setelah beberapa bulan kemudian ada 9 sampai 11, bahkan ada 13 ya dalam sejarah. Nah, itu barulah kita berada pada alam syahadah. Alam yang kita tempati sekarang ini. Berarti kalau kita ditanya sudah berapa alam kita? Ini sudah ke alam ketiga. Alam ketiga. Nah, seterusnya nanti kita berada pada alam barzah. Alam barzah. Ini perlu saya ceritakan, Mbak ya, supaya pemirsa ini mengerti dari mana dia dan mau kemana sesungguhnya. Ini kaitannya nanti dengan bekal kehidupan kita. Ya. Sekarang ini kita berada pada kehidupan yang ketiga atau alam yang ketiga. Alam ketiga ini tidak ada yang bisa mengukur berapa lama kita. Ya. Kalau umur dunia mungkin bisa kita ukur, tetapi umur manusia tidak ada yang bisa mengukurnya. Ya, kalau kita mengatakan Nabi 63 tahun, maka paling tidak kan Nabi pernah mengatakan bahwa umur umatku itu antara usia 60 sampai 70 tahun. Nah, berarti kita manusia ya yang hidup di zaman Rasulullah sampai sekarang ini, ya itu yang menjadi tolok ukur kita. Nah, jangan menunggu hari kiamat kubra. Karena kiamat kubra itu dalam salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau menyebut nama Allah, maka itu kiamat itu ditunda 40 tahun. Berarti masih jauh kan? Masih lama. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar adalah kiamat kecilnya. Kiamat kecilnya itu adalah kematian setiap manusia. Nah, ketika ya saya lanjut saja dulu arwahnya, alamnya. Nah, setelah manusia meninggalkan alam syahadah ini, itu kita dipindahkan ke alam barzah namanya. Alam barzah ini biasa disebut dengan alam penantian. Ya, alam penantian. Kenapa alam penantian? Mulai dari yang mati pertama, manusia pertama, nenek kita Adam, ya, sampai nanti manusia terakhir, itu akan berkumpul di situ. Nah, alam barzah inilah batas kehidupan awal dan kehidupan akhir. Kenapa dikatakan yaumul akhir? Nah, batasnya itu ketika kita sudah kumpul di alam barzah yang ditandai dengan kiamatnya dunia ini, hancurnya dunia ini. Ya, hancurnya dunia ini. Nah, ketika hancur dunia ini, maka semua manusia yang ada di alam barzah tadi yang lebih dahulu meninggalkan dunia itu akan bangkit kembali bersama orang-orang yang terakhir dibangkitkan. Ya, jangan ada yang pernah saya tanya siswa saya, "Pak, saya mau melihat itu, bagaimana kejadiannya itu hari kiamat?" Saya bilang, "Kak, siapa yang menyaksikan hari kiamat itu, maka sesungguhnya dia adalah orang kafir, bukan lagi muslim." Artinya pada saat peristiwa kiamat itu tidak ada lagi orang-orang yang beriman,
Tidak ada lagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Tapi sekarang Ya. sudah ada tanda-tanda kiamat. Sudah ada, iya, iya. Tapi kan kita tidak bisa pungkiri masih Iya. banyak ya, masih Yang- banyak iya, yang yang masih senantiasa mengingat mengagungkan Allah. Allah. Betul. Berarti untuk yang kubranya kita ini sudah bisa Semoga pastikan, tidak iya, ketemu iya. di hari itu. Tetapi yang menjadi masalah itu tadi. Nah, jadi alam barzah itu adalah alam penantian. Jadi kalau ada yang menelpon neneknya misalnya ya, Nek, bagaimana Mi 20 tahun kita pergi, apa kabar di sana itu akhirat? Itu tidak ada jawabannya. Tidak ada, karena mereka juga sendiri itu belum sampai. Iya, iya, Belum iya. sampai. Bagaimana mungkin mereka memberikan jawaban kalau belum ada sesuatu yang dia ketahui. Jadi dia alam penantian. Iya, iya. Nah, alam barzah ini dalam gambarannya orang-orang yang waktu hidup di dunia selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah ya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alam barzah ini adalah kehidupan seperti miniatur surga. Nah, ya, itu gambarannya. Tetapi bagi mereka yang ketika hidupnya di dunia melabrak, bahkan menantang ya terang-terangan apa yang disampaikan Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka alam barzah itu adalah taman mini juga dari neraka. Ya, makanya salah satu doa yang kita panjatkan ketika ada keluarga kita meninggal, ya Allahumma ja'al qabrahu, misalnya kalau laki-laki, qabrahu ya raudhatum min riyadil jannah, ya Allah, ya jadikanlah kuburnya keluargaku, saudaraku itu sebagai bagian dari taman-taman surga. Wala tajal qabrahu atau qabra hufratu min hufarinar, ya Allah janganlah jadikan kuburnya itu sebagai lahan dari bagian dari lahan-lahannya api neraka. Nah, itu salah satu doa, karena itu tadi gambarannya. Benar, benar. Nah, setelah kiamat datang, maka alam barzah, ya orang-orang yang hidup di alam kubur nanti ini dibangkitkan bersamaan dengan orang-orang yang belakangan ini meninggalkan dunia, maka itulah batas dan awal kehidupan akhirat Start dan sesungguhnya. finishnya. Iya. Nah, tetapi ada orang mengatakan kan bu ini, Iya, iya. ada orang hidup di dunia susah, ya, Iya. ya melarat apa sebagainya. Dia mengatakan saya mau saja hidup saya ini supaya berakhir segalanya. Tapi bukan mengakhiri kehidupannya yang sengsara, tetapi justru itu adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Ya, ya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan alam barzah menuju kehidupan akhir, itulah awal sesungguhnya kehidupan, karena disitulah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka dikumpulkanlah manusia itu yang namanya di padang mahsyar. Ya, baru dilakukanlah yang namanya yaumul hisab, diperiksa semua amal tak. Setelah dipisahkan antara yang baik dan yang buruk, maka ada namanya yaumul mizan, penimbangan. Ya, di penimbangan antara amal baik dan amal buruk, yang mana lebih berat. Nah, setelah itu yaumul jaza, ada namanya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Dan ujung dari kehidupan kita cuma dua jalan tol, bukan tidak ada jalan di Makassar, tidak ada dua jalan Malah tol. mungkin sudah Tol, flyover nih. ya, tol ke neraka atau tol ke surga setelah dilakukan bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang sempat mungkin pencucian dulu baru menuju ke sana. Itulah sesungguhnya. Nah, Iya. melihat perjalanan kehidupan kita ini, sesungguhnya manusia harus menyadari diri. Ya, bahwa betapa perlunya, betapa pentingnya, dan tidak salah Al-Quran mengatakan bahwa perbanyaklah amal-amal kamu. Ya, sembahlah Allah, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kehidupanmu nanti di akhirat itu kamu aman, kamu bahagia. Ya. Ya. Benar-benar sepakat, Ya. Pak Ustadz. Jadi kalau mau selamat, ikuti yang selamat. Ikuti Yang ya, selamat. Dan ya. memang kembali lagi kalau searah dengan penjelasan Pak Ustadz tadi ya, teman-teman mungkin yang suka bermedia sosial, khususnya mungkin kalau ini saya jadi ingat ini statement dari Ustadz Adi Hidayah ya. Ya. Wah, ini mengatakan bahwa dunia memang tempatnya capek, dunia memang tempatnya kerja gitu kan, dunia memang tempatnya kita harus melakukan hal-hal yang memang
menurut kita tadi di dunia capek, harus bangun sholat subuh, harus bangun apa, harus gimana gitu kan. Jangan capeknya cuma kerja tok, tapi beribadah kita sedikit. Meskipun ya pasti Ika pun pasti banyak kehilafan, kekurangan, miss di mana-mana gitu kan. Tapi semoga Allah senantiasa memberikan kita pencerahan. Dan orang-orang terpilih loh yang maksudnya masih diingatkan, masih diberikan nikmat sakit, nikmat lupa. Itu masih syukur. Kita nggak bisa kebayang nih Pak Ustadz kalau semuanya kita ingat, nggak bisa tidur jadinya. Dan memang kalau saya selalu berprinsip berharap bahwa insya Allah semua umat Islam, semua umat Muslim masuk surga. Tapi ada istilah mampir. Nah ini tadi semuanya masuk surga, tapi ada istilah mampir untuk ditimbang. Ini jalan tolnya lebih cepat kemana nih? Artinya bagi mereka yang syarat pertamanya kan mengakui Allah ya. Benar. Nah itu. Jadi syarat tiket pertama itu yang harus dimiliki adalah meyakini bahwa Allah itu ada dan wajib disembah. Nah, persoalan dalam perjalanan kehidupannya dia melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan tadi dicuci dulu. Tapi bagi mereka yang memang dari awal tidak meyakini adanya Allah, ya jelas ya tol semata-mata. Nah, seperti yang Mbak sampaikan tadi, bagaimana yang bermedia sosial ini ya. Di dalam kehidupan ini sesungguhnya apapun yang kita lakukan soyokianya, dari awal tadi saya katakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Setiap gerak langkah kita itu harus dibarengi dengan petunjuk Al-Qur'an, termasuk bermedia sosial. Bermedia sosial ini justru saya biasa mengatakan begini, orang lebih cepat dan lebih mudah melakukan kemaksiatan dia ketika di media sosial. Tanpa dia sadari. Tetapi orang juga lebih cepat mendapatkan amal kebaikan ya ketika dia menggunakan media sosial itu sebagai media untuk melakukan dakwah atau melakukan amal-amal ibadah. Contoh kecil, ketika di media sosial itu, dan ini saya ambil pengalaman dari siswa saya ya, nah, ketika dia mendapatkan informasi tentang kejelekan seseorang lah, apa dan sebagainya, dan dianggap itu sesuatu yang perlu disampaikan kepada orang. Padahal dia tidak pikir kalau saya sampaikan ini kepada orang, kalau saya share ini berarti memberitakan kejelekan orang, menyebarluaskan informasi yang belum tentu juga kebenarannya. Nah, berarti hoax lagi, ya kan? Nah, jadi di dalam bermedia sosial ini perlu tabayyun, kata dalam agama kita ada istilah tabayyun. Ketika mendapatkan informasi ya coba dilacak apa betul kejadiannya dan sebagainya. Sekalipun itu misalnya betul apa dan sebagainya, apa nilai manfaatnya ketika kita share kepada orang. Nah, ini nih terutama kepada anak muda ya, remaja-remaja kita, tolong ya jangankan anak muda kita saja yang tua itu biasa begitu ya, apalagi kalau dalam grup-grup tertentu ada sesuatu, padahal sesungguhnya kita tidak menyadari, bisa saja kalau kita share ini ada seseorang merasa tersinggung apa dan sebagainya. Jadi dalam apapun ya, intinya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mari kita seyogyanya berangkat pada Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para ulama kita. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah ya, taatlah kepada rasulnya dan taatlah kepada pemerintah yang menunjukkan kebaikan-kebaikan, termasuk dalam kemarin ketika Covid baru-baru datang kan banyak kontroversial. Yang sesungguhnya kalau dalam kacamata agama ya kita serahkan kepada pemerintah karena dia lebih meneropong ya, jauh meneropong terkait dengan dampak atau mudarat yang ditimbulkan dari apa yang dialami saat ini umat manusia di dunia, khususnya kita di negara kita di Indonesia. Jadi kata kuncinya bahwa bagi mereka yang mau hidupnya bahagia, mau selamat, mau sukses, ya jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Ya itu tadi, mari kita senantiasa meluangkan waktu ya membaca Al-Quran. Kalau kita di kantor, siapkan Al-Quran yang beragama Islam. Begitu kita buka, tiba di kantor kita baca satu ayat. Kan ada istilah begini sekarang, Mbak. Baik. One day, one juz. Ya kan? Nah, ini kan ada gerakan ini bagus juga. Satu hari, satu juz.
Tetapi bagi mereka yang sibuk pasti mengatakan, enggak bisa One day, one saya. ayat Ya, jadi minta didiskon lagi. saya katakan, oke, jangan ikuti itu, buat aturan, yang penting kita membaca. One day, one surah, misalnya surah-surah pendek kan. Dia mengatakan lagi, masih terlalu berat, saya sibuk sekali Ustaz. Maka itu tadi Bapak katakan, one day, one ayat. Contoh, kenapa, bagaimana itu memperhatikan one day, one ayat? Siapkan Al-Quran di rumah atau di kantor, dimanapun kita berada. Apalagi kan sekarang ada Android ya, HP. Biasa saya katakan, nah itu khususnya yang siswa saya beragama Islam ya, itu HP-nya sudah Islam atau tidak? Belum. Apa tandanya Islam? Ada Al-Quran, ada apa ini installnya ya, kita sudah install itu program Al-Quran di dalamnya, aplikasinya, ada hadis dan sebagainya. Itu berarti salah satu cara kita, sama dengan laptop. Biasa saya bilang, ini laptopnya sudah Islam atau belum? Sudah Islam Pak. Tandanya ketika saya masukkan ayat, ya tidak terbaca, malah tulisan berarti belum Muslim. Ini tandanya. Berarti kita belum sampai ke sana, belum memperhatikan. Nah, jadi one day one ayat itu adalah ketika misalnya kita hari ini kita mulai auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim. Besok ketika kita datang buka zalikal kitab. Itu namanya. Karena jujur bahwa dalam kehidupan ini sesuai dengan pesan Nabi, ada satu yang perlu kita kata kunci dalam kehidupan ini, yaitu fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla. Bahwa sebaik-baik amal yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah yang selalu konsisten. Sekalipun itu kecil nilainya menurut orang lain. Jadi selalu konsisten. Jadi yang diinginkan itu adalah konsistennya, dan selalu. Kalau dikatakan bagaimana kalau selalu dan banyak, itu jauh lebih bagus lagi. Maksudnya ini kan ada biasa yang meremehkan uang 1.000, uang 2.000. Tapi kan setiap hari 1 miliar kalau tidak ada 1.000. Maksudnya itu 1.000 kan, tapi setiap hari. Benar. Tapi daripada 1 juta tapi belum pernah lagi di belakangnya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Luar biasa pencerahan hari ini. Dan memang sebenarnya kembali kepada Al-Quran yang memang adalah filosofi kehidupan kita sebagai umat muslim di seluruh dunia, yang pasti kejadian-kejadian yang sempat viral atau apapun itu, apalagi kejadian yang cukup mencuri perhatian seperti saya katakan barusan, meninggalnya 2 pesohor dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Kembali lagi mengingatkan kita bahwa setinggi apapun kita terbang, sedalam apapun kita menyelam gitu kan, sejauh apapun kita pergi, kemudian sekeras apapun kita berusaha, cita-cita kita apa, pasti husnul khatimah kita pengennya. Dan pasti masa depan yang pasti itu adalah tadi kematian. Tapi semoga saja dengan tadi paling tidak one day one ayat ini memberatkan timbangan pahala kita di hari kemudian. Yuk sama-sama kita menuntut ilmu jalan menuju surga. Semoga bersama hadirnya Pak Ustadz di sini kita sama-sama belajar. Insya Allah berkah bagi kita semua. Dan apapun yang kita kerjakan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mohon izin Pak Ustadz berkenan menutup rangkaian acara ini dengan membaca doa. Semoga jika pemirsa di rumah yang mungkin berpulang ke rahmatullah, kita kirimkan Al-Fatihah, dan doa-doa kita lain juga diijabah. Silahkan. Baik para pemirsa, mari kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan membaca doa. Dengan terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, orang-orang yang kita cintai, dan para guru-guru kita, para pejuang bangsa yang telah berjasa kepada bangsa, agama dan negara. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من الحساب. اللهم دفع عنا الغلا والبلاء والوباء. اللهم دفع عنا الغلا والبلاء والوباء. اللهم دفع عنا الغلا والبلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah ya Rabbi, semoga doa-doa kita diijabah Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di Jumat berkah kali ini kesalahan kita dihapuskan sebanyak apapun itu, dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang pilihan mendapatkan hidayah, karena kita semua manusia biasa, tempatnya salah, hilaf dan dosa, tapi untuk menjadi lebih baik tidak pernah ada kata terlambat. Amin. Seperti itu. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz guru kita Bapak Haji Muhammad Nasir Sadu SAGMA bermanfaat bagi kita semua, mengingatkan kita kembali bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Persiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya sebelum nanti kita berpulang ke rahmatullah, dan kita memberikan kenangan yang indah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin insyaallah. Saya Ika Merdekasari mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsirah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat menyambut warahmatullahi akhir pekan bersama wabarakatuh. keluarga. Sampai jumpa.